Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal kuat medan listrik dan contoh soal potensial listrik. Sebelumnya kita lihat ringkasan materi, di mana F gaya Coulomb sama dengan kaki Q per R kuadrat. Kuat medan listrik E kaki per R kuadrat. Energi potensial listrik EP sama dengan kaki Q per R. Potensial listrik itu V sama dengan kaki per R. Kemudian kalau gaya Coulomb sama dengan dan medan listrik itu adalah besaran vektor yang punya nilai dan arah. Jadi arahnya nanti ditentukan oleh jenis muatan positif atau muatan negatif itu. Kalau dia sejenis tolak menolak, kalau dia tidak sejenis tarik menarik. Dari tolak dan gaya tariknya itu nanti kelihatan arah gaya yang dialami oleh muatan masing-masing ini, Q besar ataupun Q kecil. Kalau medan listrik itu arahnya ditentukan oleh jenis muatan Q ini. Kalau muatan positif, arah medan listriknya menjauhi dia. Kalau muatan negatif, arah medan listriknya menuju ke dia. Tanda min dan plus nanti tidak dimasukkan dalam pembahasan soal. Tanda min hanya digunakan untuk menentukan arah vektornya seperti tadi. Kemudian kalau energi potensial listrik dan potensial listrik itu besaran skalar. Ini besaran skalar. Tanda min dan plus dari muatan ini dimasukkan ke persamaan. Besaran skalar itu besaran yang punya nilai saja, tidak punya arah. Jadi tidak ada arahnya di sini. Jadi kalau kita lihat persamaan ini dari F sampai V itu urutannya bagus sekali, di mana F itu lengkap kaki Q per R kuadrat, EP itu sudah berkurang Q kecilnya, kaki per R kuadrat saja. Kalau EP itu berkurang R-nya, kalau di sini R kuadrat di F, sekarang R aja di sini lagi. Kalau potensial listrik itu berkurang Q-nya dan R-nya, tidak kuadrat R-nya di sini lagi. Q kecilnya juga ada. Jadi potensial listrik V kaki per R saja. Kalau kita lihat V itu kaki per R, maka ini V. Maka EP itu akan sama dengan kaki per R itu ganti dengan V kali Q kecil. Jadi ini energi potensial yang dialami oleh muatan Q kecil dalam potensial listrik Q besar. Atau EP itu juga bisa sama dengan Q kecil, K, dan R itu adalah V juga. V yang dihasilkan oleh muatan Q kecil. Sehingga EP jadinya V kali Q-nya Q besar jadinya lagi. Jadi ini energi potensial yang dialami oleh Q besar dalam energi potensial listrik yang dialami oleh Q besar dalam potensial listrik Q kecil. Jadi kesimpulannya partikel bermuatan itu akan dapat energi potensial kalau berada dalam potensial listrik. Kemudian nanti ada delta EP, perubahan energi potensial. Itu karena potensialnya yang berubah, delta V kali Q. Di kelas 10 waktu mekanika kita sudah belajar memindahkan benda, energi mekaniknya, atau usaha untuk memindahkan benda, yaitu W sama dengan delta EV. Kalau untuk memindahkan muatan juga W sama dengan delta EV. Jadi W sama dengan delta EP, di mana EP itu ya V delta V kali Q atau Q kali delta V. Delta V-nya berbeda potensial antara titik 1 dan titik 2. Di sini dilambangkan delta V-nya dengan V12 saja. Maka beda potensial antara 1 dan 2 tentu V2 kurang V1 kali Q. Jadi Q kali V2 kurang V1. V itu kaki per R. Kalau V2 tentu kaki per R2. Kalau V1 tentu kaki per R1. Kakinya boleh dikeluarkan sehingga Q besar, Q kecil kali per R2 kurang per R1. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh soal. Dua buah partikel bermuatan masing-masing Q1 20 mikrocoulomb dan Q2 min 20 mikrocoulomb berjarak 9 cm satu sama lain. Titik P berada di antara kedua muatan yang berjarak 6 cm dari muatan satu. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik di titik P. Jadi yang ditanya kuat medan listrik E di titik P. E itu tadi dasarnya K Q per R kuadrat. Kemudian potensial listrik di titik P, V itu sama dengan K Q per R.
di titik P. Jadi kita untuk lebih jelasnya kita bikin soalnya saja. Q1 muatannya positif, ini Q1. Q1 itu 20 mikro kita ganti dengan 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q2-nya min. Q2-nya itu min ya. Q2 sama dengan min 12 kali 10 pangkat min 6 mikro jadi 10 pangkat min 6 kulom. Jaraknya antara kedua muatan ini jaraknya itu 9 cm kata soal kita. Ini 9 cm. Kemudian titik P itu 6 cm dari muatan 1. Jadi lebih jauh dari muatan 1 ini. Ini ke sini 6 cm. Ya. Ini 6 cm. Tentu dari titik P ini ke muatan 2 tentu jadinya 9 kurang 6 jadi 3 cm ini. 3 cm. Ya. Yang ditanya kuat medan listrik di titik P. Jadi di titik P itu ada 2 kuat medan listriknya oleh muatan 1 dan oleh muatan 2. Oleh muatan 1, muatan positif arah medan listriknya tentu menjauhi dia. Ini E1. Kemudian oleh muatan 2, muatan negatif, tentu arah medan listriknya menuju ke dia. Jadi E2 itu yang muatan negatif menuju ke E2, ke kanan juga arahnya. Ini E2. Jadi ada 2 buah medan listrik di titik P, E1 dan E2. E itu tadi kaki per R. Kalau kita cari terlebih dahulu E1. Kalau E1 tentu K E1 dengan hitam aja supaya bagus. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kali Q1 20 kali 10 pangkat min 6 bagi R1 itu 6 cm di kuadrat 6 cm jadi meter 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Akan sama dengan 9 kali 20 min 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini 3 bagi 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, kita tulis 6 kali 6 aja, 6 kuadrat, 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi min 4. Sehingga kita dapatkan 6 dengan 9 itu sama-sama bagi 3, 9 dapat 3, 6 bagi 3 dapat 2. 3 dengan 6 sama-sama bagi 3, 3 jadi 1, 6 jadi 2. Jadi 20 bagi 4, jadi 5. 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat min 4 itu jadi 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Kalau E2 itu akan sama dengan tentu K Q2 per R2, kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan 2 di titik P ini. Tentu R2 kuadrat ya akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2-nya. Nah, minnya tidak dimasukkan di sini. Min sudah digunakan untuk menentukan arah tadi. 12 saja lagi. Kali 10 pangkat min 6. Ini kita ganti dengan warna merah aja supaya bagus. Maka E2 itu akan sama dengan bagi R2 kuadrat. R2-nya dari muatan 2 ke 3. Itu 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 9 kali 12 kali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. 3 dikuadratkan jadi 9. Ini 9. Jadi 9 dengan 9 habis. Jadi 12 kali 10 pangkat 7 ya, 12 kali 10 pangkat 7. Jadi E1-nya 5 kali 10 pangkat
7, E2-nya 12 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Jadi E di P itu tentu sama dengan E1 tambah E2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 tambah 12 kali 10 pangkat 7 sama dengan 17 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Kemudian untuk lihat potensialnya kita bikin gambar baru. Muatan 1 itu positif, kemudian muatan 2 itu negatif. Titik P di sini tadi 6 cm dari muatan 1, 3 cm dari muatan 2. Tentu ada 2 potensial yang ada di titik P ini, potensial oleh muatan 1 itu V1 dan potensial oleh muatan 2, ini muatan 2 tentu V2. Tidak ada arahnya seperti E1 dan E2. Maka kita cari V1. V1 sama dengan Q1 per R1. 9 K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 itu V1 itu potensial yang dihasilkan muatan 1 di titik P. Jadi Q-nya tentu Q1 20 kali 10 pangkat 20 kali 10 pangkat min 6 bagi R1 6 kali 10 pangkat min 2. Maka V1 nya 9 dengan 6 dapat 3, 9 nya 6 nya jadi 2, 20 dengan 2 jadi 10, jadi 3 kali 10 30, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat 6 10 pangkat 3, 10 pangkat min 6 ya, 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 2 bagi 10 pangkat 2 jadi 10 pangkat 5. Kemudian V2-nya itu akan sama dengan Q2 per R2 kuadrat. R2 aja, tidak pakai kuadrat ya. Jadi V2 itu potensial yang dihasilkan oleh muatan 2. Itu Q-nya Q2 yaitu min 12. Jadi minnya di sini dimasukkan K-nya dulu 9 kali 10 pangkat 9 kali min 12 10 pangkat min 6 ya, bagi dengan jarak muatan 2 ke titik P yaitu 3 cm. Jadikan meter 3 kali 10 pangkat 2. 3 dengan 9, 9-nya jadi 3, 3-nya jadi 1, maka 3 kali 12, 36 jadi min 36 kali 10 pangkat 3 dengan min 2 ini 10 pangkat min 5. Jadi dapat V2-nya. Karena 2 potensialnya dia besaran skalar ya ditambahin aja di titik P ini, maka V di titik P sama dengan V1 tambah V2. V1-nya 30 kali 10 pangkat 5, 30 kali 10 pangkat 5 tambah min 36 kali 10 pangkat min 5 ya, bukan min ya, 5. Maka 30 tambah min 6 jadi min 6 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, seperti itu bedanya kuat medan listrik dengan potensial listrik. Kalau kuat medan listrik ada arahnya. Ada arah E1 dan arah E2. Tanda minnya tidak dimasukkan ke persamaan. Ini min 12, ini tidak dimasukkan tanda minnya ke dalam ini min 12-nya. Kemudian kalau potensial listrik tidak ada arahnya, tanda minnya dimasukkan dan penjumlahnya secara aljabar aja. 30 tambah min 36 ya jadi min 6. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal kedua. Contoh soal kedua, partikel bermuatan Q1 8 nanocoulomb dan Q2 min 8 nanocoulomb berada di titik sudut persegi seperti pada gambar. Ini Q1, ini Q2.
tentukan jumlah potensial listrik di titik P. Jadi potensial V di titik P, ada dua V di titik BA di titik ya. Jumlah potensial listrik di titik A. Ada dua potensial di titik A yang dihasilkan oleh Q1 dan Q2 nanti sama dengan tadi. Jadi ini V di titik B juga ditanya nanti. Ini V di A. Ini energi potensial EP yang dialami oleh muatan Q di titik A. EPA. Ini EP. EPB yang ditanya. Kemudian usaha yang untuk memindahkan muatan dari A ke B. Jadi W dari A ke B, WAB yang ditanya. Jadi yang A kita cari terlebih dahulu V-nya. Di A itu dua potensialnya oleh muatan 1 dan 2. Kita cari oleh 1 dulu. VA 1 sama dengan V itu K per R. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya tentu Q1. 8 kali 10 pangkat nano itu min 9 ya. Bagi R-nya muatan 1 ke titik A. 1 ke titik A ini dia 4 cm. 4 cm jadikan meter 10 pangkat min 2 meter. Jadi R-nya jarak muatan 1 ke titik A. R1, RA1 boleh beri nama RA1 ya. Maka akan sama dengan ini 8 dengan 4 dapat 2. 2 kali 9 itu 18. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9 habis. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 atau 100. 18 kali 100 ya 1800 volt. Dan VA di titik A juga oleh muatan 2. Itu tentu sama dengan K Q2 per R A ke titik 2. Titik A ke muatan 2. Muatan 2 ini, muatan 2 ya. Akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali min 8 potensial besaran skalar. Minnya dimasukkan, min 8 kali 10 pangkat min 9 bagi dengan jarak dari titik A ke muatan 2 ini. A ke 2 yaitu 3 cm. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Akan sama dengan 3 dengan 9 itu dapat 3. 3 kali 8 24 jadi min 24 kali 10 pangkat 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9 habis. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 atau 100 kali 24 ya 2400 volt. Maka potensial di titik A ya ditambahin aja dia besaran skalar. VA itu sama dengan VA1 tambah VA2. VA1 itu VA1 tambah VA2 yaitu sama dengan 1800 tambah min 2400 akan sama dengan min 600 ya, min 600 volt. Kemudian jumlah potensial listrik di titik B yang nomor B-nya V nomor B yaitu VB di titik B itu ada VB oleh muatan 1. VB1 kita beri nama yaitu K Q1 per R B ke titik 1 RB1 ya akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 itu 8 kali 10 pangkat min 9 nano jadi min 9 bagi R1 jarak muatan 1 ke titik B tentu 3 cm 3 jadi cm jadi meter 10 pangkat min 2 akan sama dengan 3 dengan 9 dengan 3 dapat 3 kali 8 24 jadi 24 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9 habis 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 jadi 100 kali 24 jadi 2400 volt. Kemudian VB2 itu watt medan listrik di titik B karena muatan 2 ini tentu K Q2 per R B ke titik 2 ke muatan 2 itu akan sama dengan
9 kali 10 pangkat 9 kali muatan 2, Q2 itu min, masukkan minnya, min 8 nano 10 pangkat min 9, kulom satuannya nanti aja, bagi dengan jarak dari muatan 2 ke titik B. Muatan 2 ke titik B ini 4 cm. Cm jadikan meter, jadi 10 pangkat min 2. Maka 4 dengan 8 dengan 4 itu dapat 2. 2 kali 9, 18, jadi min 18. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9 habis. 10 pangkat 2 naik ke atas jadi 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 jadi 100. 18 kali 100 jadi 1800 volt. Seperti itu. Maka VB ya ditambahkan aja dia besaran skalar, yaitu VB1 tambah VB2. VB1 tambah VB2 yaitu 2400 tambah min 1800, itu sama dengan 600 ya. 600 volt. Kemudian yang C-nya energi potensial di titik A. Energi potensial itu EP. EP di titik A. Yang C ya. EP di titik A. EP energi potensial yang dialami oleh muatan Q di titik A. Muatan Q ini akan dapat energi potensial kalau berada dalam potensial listrik. Di titik A ada potensial listriknya VA tadi. Maka EPA itu akan sama dengan tentu Q kali VA itu sendiri, yaitu Q-nya 0,5 nano 10 pangkat min 9 kali min 600, masukkan minnya ya. Nah, jadi akan sama dengan 600 kali 0,5 itu 300 atau 3 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 9 jadi 10 pangkat 7 ya. Min. Kemudian yang D, energi potensial yang dialami oleh muatan Q juga, tapi di titik B. Ya, tentu EPB, energi potensial yang dialami oleh muatan Q di titik B, tentu Q itu sendiri dikali potensial yang di titik B. Karena muatan ini akan dapat energi potensial kalau berada dalam potensial listrik. Kalau dia berada dalam potensial VB, maka dia akan dapat energi potensial. Kita beri nama EPB. Jadi energi potensial yang oleh muatan Q dalam potensial listrik VB, yaitu 0,5 kali 10 pangkat min 9 kali VB itu 600 kali 600, itu akan sama dengan 300. 0,5 kali 600 300, atau 3 kali 10 pangkat 2, 3 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 9 jadi 10 pangkat min 9 jadi 10 pangkat min 7 ya. Ini min 7 ya. Min 7 joule. Ini joule. Kemudian yang E, usaha. Yang E itu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. W untuk memindahkan usaha untuk memindahkan muatan Q dari A ke B. Boleh pakai W itu delta EP aja tadi. Delta EP itu EPAB, tentu EPB dikurang EPA. Kurang EPA. Yaitu sama dengan EPB itu EPB itu 3 kali 10 pangkat min 7. 3 kali 10 pangkat min 7 dikurang min 3 kali 10 pangkat min 7. Yaitu min 3 kali 10 pangkat min 7, min juga. Ini min 3. Jadi
3 dikurang 3 jadi tambah 3 jadinya jadi 6 kali 10 pangkat min 7 Joule. Atau boleh juga cari WAB itu, W dari A ke B itu sama dengan Q kali VA, VB kurang VAB. Beda potensial antara titik A dengan titik B. Yaitu 2 kali 10 pangkat 0,5 ya Q-nya. 0,5 kali 10 pangkat min 9 kali beda potensial antara titik A dengan titik B, yaitu VB kurang VA 600 kurang min 600, jadi 1200 ya. 0,5 kali 1200 jadi 600 ini 6 kali 10 pangkat 2. Jadi 6 kali 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 7. Jadi sama aja hasilnya dengan di atas. Begitu. Barangkali demikian pembahasan soal kita ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.